Lu bisa lihat sendiri, untuk pertama kalinya dalam sejarah, raja-raja kartel yang paling kejam, yang paling ditakutin, sekarang mulai ngebayar harganya. Bukan harga main-main juga ini, mereka menghadapi bayaran termahal atas puluhan tahun teror yang mereka ciptakan. Ini karma yang instan, bre. Kita ngomongin nama-nama besar gitu, kayak Rafael Caro Quintero, salah satu otak pembunuhan brutal agen DEA Amerika. Terus ada Dario Antonio Usuga, Jose Rodolfo Villarreal Hernandez, dan yang paling gila Ismael Zambada. Nama-nama ini udah ngehancurin hidup nggak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka dapat hukuman yang paling mengerikan, yaitu penjara seumur hidup atau mungkin bahkan lebih buruk. Lembaga penegak hukum terutama di Amerika Serikat sekarang sedang all out buat meruntuhkan kekuasaan dari para kriminal ini. Figur paling menakutkan di dunia narkoba satu persatu diseret ke pengadilan, dan dengan Presiden Donald Trump kembali menjabat, hukuman buat para kriminal kartel ini jadi lebih parah dari sebelumnya. Lu dengar sendiri omongannya, dia bakal meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang memastikan penyeludup narkoba dan pedagang manusia menerima hukuman mati. Ancaman itu nyata, bre. Satu persatu kriminal ini pada mulai sadar kalau lu cari masalah sama Amerika, lu bakal nyesel seumur hidup. Siapa sebenarnya para pemimpin kartel ini dan apa yang mereka lakukan sampai Amerika Serikat itu harus nurunin murkanya. Kita mulai dari satu nama yang jadi legenda hidup, yaitu Ismael El Mayo Zambada. Dia bukan cuman mastermind daripada kartel Sinaloa, dia adalah hantu. Sosok yang selama puluhan tahun berhasil lolos dari cengkeraman otoritas Meksiko maupun Amerika Serikat. Kekaisaran kriminalnya itu udah menjangkau banyak benua, mengendalikan aliran narkoba yang nilainya miliaran dolar. Reputasinya cuma satu, yaitu kekuatan strategis dan keheningan. Dia bukan kayak El Chapo yang terlalu terbuka dan show off gitu ya, yang suka spotlight gitu. El Mayo ini puas membiarkan orang lain jadi muka publiknya dari kekaisaran mereka. Dia milih untuk kagak terlibat, gak mau diliput media, gak ada skandal, selalu hati-hati menjaga operasinya di bawah radar. Kemampuannya buat tetap menghilang adalah kekuatan terbesarnya. Selama bertahun-tahun itu ada anggapan kalau penangkapan El Mayo itu misi yang mustahil. Otoritas di mana-mana udah nyoba lagi dan lagi, tapi El Mayo selalu selangkah lebih maju. Dia selalu kagak tersentuh. Tapi di bulan Juli 2024 semua anggapan itu hancur. Ismael El Mayo Zambada akhirnya ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat. Operasi penangkapan itu sendiri adalah hasil kolaborasi bertahun-tahun yang diatur dengan sangat hati-hati oleh DEA, FBI, dan penegak hukum Meksiko. Itu udah mengendalikan intelijen bertahun-tahun. Dan ini twist yang bakal bikin lu geleng-geleng, dimana Guzman Lopez mengundang El Mayo buat gabung di pesawat pribadi. El Mayo percaya aja kalau pesawat itu bakal membawanya ke sebuah pertemuan di peternakan di Meksiko. Tapi kenyataannya pesawat itu malah terbang ke Texas, dan di sana baik Guzman Lopez maupun El Mayo itu langsung ditangkap. Otoritas Amerika Serikat udah menangkap dua pemimpin utama kartel Sinaloa, Ismael Zambada Garcia dan Guzman Lopez, di El Paso, Texas. Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini kartel Sinaloa bersama beberapa organisasi lain udah bertanggung jawab atas perdagangan fentanyl. El Mayo akhirnya langsung diekstradisi ke Amerika Serikat. Dia menghadapi segudang tuduhan terkait perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Penangkapannya menandai akhir dari sebuah era untuk kartel Sinaloa. Meskipun kartel itu masih beroperasi, kehilangan pemimpin kaliber dia itu jelas menghantam jaringan mereka, menghantam kinerja mereka. Penangkapannya dilihat sebagai kemenangan luar biasa bagi penegak hukum Amerika Serikat dan Meksiko. Satu persatu raja-raja kartel yang dulu dianggap kagak terkalahkan kini akhirnya tumbang. Pesannya udah jelas bahwa kagak ada tempat berlindung dari jangkauan keadilan. Kepemimpinan mereka hancur lebur. Kartel Sinaloa meski masih aktif itu udah menerima pukulan yang butuh bertahun-tahun buat pulih. Presiden Trump itu udah berkomitmen buat memastikan bahwa mereka yang meneror kedua sisi perbatasan akan menghadapi konsekuensi dari tindakan busuknya mereka. Lu pikir El Mayo yang pendiam itu yang paling ngeri? Lu belum kenalan sama yang namanya Darlo Antonio Usuga, atau yang lebih dikenal dengan aliasnya Otoniel. Nama Otoniel
Otoniel ini udah menaburkan ketakutan ke hati banyak orang, gak cuman di Kolombia tapi juga Amerika Serikat. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin dari Gulf Cartel, salah satu kartel narkoba paling kuat dan paling brutal. Lu harus dengar seberapa besarnya monster ini. Kelompok ini dikenal sebagai Gulf Clan atau Gulf Cartel, organisasi perdagangan kokain terbesar di Amerika Selatan. Jaringannya membentang di seluruh negeri, bertanggung jawab atas pencurian tanah, penambangan emas ilegal, korupsi, pemerasan, dan pembunuhan. Dengan ribuan orang yang diperkirakan berada di bawah komandonya, Otoniel adalah master dalam menghindari penegak hukum dan menyeludupkan bertonton kokain ke seluruh perbatasan. Kekaisaran besarnya ini meluas dari Kolombia hingga jauh ke Amerika dan negara lain. Di bawah kepemimpinannya, Gulf Clan jadi salah satu organisasi kriminal terbesar di dunia. Tapi ada ironi nih di balik kekayaan dan ketenaran dari Otoniel, di mana dia menghabiskan setiap detik hidupnya dalam ketakutan akan penangkapan. Pemerintah Amerika Serikat dan Kolombia ngejarnya tuh tanpa henti. Dia dianggap sebagai salah satu orang paling dicari di planet ini. Dengan imbalan dari Amerika Serikat sendiri itu sampai 5 juta dolar buat kepalanya. Amerika udah menginvestasikan sekitar 11 miliar dolar dalam perang melawan narkoba mereka, dan mereka ingin melihat hasil dari investasi tersebut. Meskipun udah habis miliaran, Otoniel berhasil bertahan, seringkali bersembunyi di wilayah hutan terpencil, bergerak udah kayak hantu, menghindari penangkapan selama bertahun-tahun. Tapi tembok akhirnya mulai menutup pada tahun 2021. Selama bertahun-tahun pengumpulan intelijen, otoritas Kolombia yang didukung penuh oleh Amerika Serikat itu meluncurkan Operasi Osiris, sebuah upaya besar-besaran untuk melumpuhkan Gulf Clan ini. Otoniel yang selama ini hidup di hutan lebat pegunungan Kolombia dikenal menggunakan taktik brutal buat tetap bersembunyi dan berkuasa. Pada 23 Oktober 2021, Otoniel akhirnya terlacak di pegunungan hebat wilayah Urabá. Gabungan pasukan khusus Kolombia, personel militer, dan agen penegak hukum menyerbu lokasinya. Itu adalah operasi berani yang melibatkan helikopter dan pengawasan teknologi tinggi. Penangkapan itu sangat intens juga. Misi yang diatur dengan cermat ini berhasil mengejutkan Otoniel dan pasukan keamanannya. Setelah baku tembak singkat, Otoniel ditahan. Berita penangkapannya ini menyebar cepat dan dianggap sebagai kemenangan besar dalam perang melawan narkoba. Kolombia udah menangkap salah satu pengedar narkoba yang paling dicari di dunia dalam operasi besar yang didukung oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Dario Antonio Usuga yang dikenal sebagai Otoniel ditemukan bersembunyi di hutan dekat perbatasan Kolombia-Panama. Ratusan pasukan khusus terlibat dan penangkapan ini dianggap sebagai pukulan paling signifikan terhadap perdagangan narkoba di negara itu sejak kematiannya Pablo Escobar pada tahun 1990-an. Lu lihat coba momen dramatisnya tuh ketika salah satu orang paling dicari dalam sejarah modern dibawa turun dari helikopter, dikelilingi oleh penjaga bersenjata. Otoniel dituduh melakukan perdagangan narkoba ke Amerika Serikat, ngebunuh petugas polisi, merekrut anak di bawah umur, dan membunuh anak-anak. Presiden Kolombia, Iván Duque, itu langsung memuji penangkapan ini sebagai sukses terbesar dalam 30 tahun. Bahkan selama momen intens saat Otoniel ini ditangkap, lu bisa lihat kurangnya penyesalan dan arogansi di wajahnya. Pengingat dingin betapa jahatnya orang ini. Ada seringai saat dia dibawa ke tahanan. Kita tahu dalam operasi itu, satu petugas polisi tewas dalam operasinya, yang melibatkan 500 pasukan khusus dan 22 helikopter. Saat pengepungan semakin kuat, Amerika Serikat dan Inggris pun ikut bergabung dengan Kolombia dalam operasi tersebut. Komandan Polisi Nasional Kolombia, Jenderal Jorge Luis Vargas, itu menjelaskan betapa hati-hatinya mereka melacak Otoniel ini. Dia mengatakan Otoniel udah bergerak dengan bantuan 8 tim keamanan yang terpisah 1 hingga 3 km satu sama lain. Mereka memulai pelacakan satelit penting bekerja sama dengan agensi dari Amerika Serikat dan juga Inggris, menggunakan lebih dari 50 ahli signal intelligence untuk segera permanen melacak setiap pergerakannya. Kini Usuga menghadapi proses ekstradisi ke Amerika Serikat. Di bulan Mei 2022, Antonio diekstradisi ke Amerika Serikat. Dia menghadapi tuduhan perdagangan narkoba,
pencucian uang, dan tindakan kekerasan yang udah kagak terhitung jumlahnya. Raja Gulfland ini akhirnya akan membusuk di penjara Amerika Serikat. Sekarang kita masuk ke nama lain yang bikin Amerika tuh bener-bener marah, yaitu Jose Rodolfo Villarreal Hernandez, atau yang lebih dikenal dengan julukan mengerikannya yaitu El Gato. Dia adalah figur kejahatan murni atau pure evil. Dia adalah kingpin di Beltran Leyva Cartel, dan kendalinya yang kejam atas perdagangan narkoba udah ninggalin jejak pertumpahan darah di Meksiko dan Amerika Serikat. Dia adalah orang yang ditakutin sama musuh maupun sekutunya. El Gato itu terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal yang mengejutkan, mulai dari penyelundupan narkoba nih bre, terus penculikan, pencucian uang, hingga eksekusi brutal terhadap seorang informan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun El Gato itu beroperasi di bawah radar. Pengaruh kuat kartelnya di Meksiko membuatnya bisa menghindari penangkapan. Ini adalah prestasi yang cukup gila gitu, mengingat otoritas Amerika Serikat aja itu udah menargetkannya karena keterlibatan langsungnya dalam pembunuhan informan Amerika Serikat di Texas pada tahun 2013. Kejahatan ini benar-benar mengguncang komunitas penegak hukum. Tapi informan Amerika Serikat itu adalah Juan Jesus Guerrero Chapa, pemain kunci dalam pertempuran melawan kartel Beltran Leyva. Pada Mei 2013, El Gato memang mengeluarkan perintah dingin untuk ngebunuh Guerrero Chapa ini. Informan Amerika Serikat itu udah hidup di bawah perlindungan di Amerika Serikat selama beberapa waktu, tapi jangkauan kartel itu terlalu kuat dan jaringan pembunuhan bayarannya El Gato ini sangat-sangat luas. Pada hari kematian Guerrero Chapa, dia disergap di luar sebuah restoran di daerah Elite Monterrey, Meksiko. Saat dia duduk di mobil bersama keluarganya, sekelompok hitman kartel di bawah perintahnya El Gato itu mendekati tanpa peringatan dan memberondongnya dengan tembakan berkali-kali. Itu adalah pembunuhan yang brutal dan meninggalkan kengerian di komunitas, dan itu ngebuat tekanan untuk menangkap monster ini jadi makin memuncak. Kelompok yang sama ini diduga melakukan pembunuhan terencana pada 22 Mei 2013 atas perintah Villarreal Hernandez. Para penyelidik meyakini Villarreal Hernandez memiliki dendam pribadi terhadap korban. FBI bahkan menawarkan hadiah hingga $1 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya ini. Perburuan El Gato menjadi salah satu prioritas tertinggi bagi otoritas Meksiko dan Amerika Serikat. FBI bahkan mencantumkannya di daftar 10 buronan paling dicarinya mereka. Seorang tersangka pembunuhan di Texas Utara kini masuk ke dalam daftar top 10 buronan paling dicari FBI. Jose Rodolfo Villarreal Hernandez alias El Gato dituduh menguntit dan merencanakan pembunuhan Juan Chapa di South Lake Town Square pada Mei 2013, di mana konfrontasi yang melibatkan sekelompok orang bertopeng terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Gugus tugas yang udah mengumpulkan intelijen tentang El Gato selama lebih dari 1 dekade akhirnya berhasil menutup jaring. Ini melibatkan serangkaian penggerebekan taktis yang rumit yang mengarah pada penemuannya. Meskipun dia berusaha keras untuk tetap sembunyi, jaringan safe house dan kontak yang dia miliki ini perlahan terbongkar. Pada Januari 2023, El Gato akhirnya tertangkap. Otoritas mengepung kompleks persembunyiannya dalam serangan cepat yang terencana, membawanya ke tahanan tanpa perlawanan besar. Bagi Amerika Serikat, penangkapan El Gato ini adalah momen keadilan yang udah lama tertunda. Proses ekstradisi ini dimulai kagak lama setelah itu, dan pada Februari 2025 El Gato akhirnya diserahkan ke tahanan Amerika Serikat. El Gato sekarang menghadapi serangkaian tuduhan terkait keterlibatannya dalam perdagangan narkoba, kejahatan kekerasan, dan perannya dalam pembunuhan informan. Jatuhnya El Gato itu menandai berakhirnya sebuah era bagi kartelnya dan langkah penting dalam perjuangan untuk keadilan. Selanjutnya kita bicara tentang monster yang paling ngebuat Amerika marah, yaitu seorang hantu dari masa lalu bernama Rafael Caro Quintero. Dia adalah mantan dari co-founder kartel Guadalajara yang terkenal keji. Caro Quintero adalah salah satu gelombang narkoba yang paling dicari selama puluhan tahun karena perannya dalam kejahatan keji yang udah kagak terhitung, terutama pembunuhan mengerikan agen DEA Enrique Kiki Camarena pada tahun 1985. Lu harus paham, ini tuh bukan cuman pembunuhan, ini tuh adalah simbol pengkhianatan dan kekejaman. Agen narkoba Amerika dan pilotnya dipukuli secara brutal sebelum dibunuh pada tahun 1985. Jaksa mengatakan Caro Quintero itu mengatur penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan agen DEA Enrique Kiki Camarena yang didramatisasi dalam serial Netflixnya Narcos ini. Camarena sedang menyamar saat itu, menyelidiki operasi kartel. Dia berhasil ngebongkar operasi narkoba besar-besaran Caro Quintero.
tapi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Pembunuhannya itu menjadi salah satu momen paling signifikan dalam sejarah penegakan hukum Amerika Serikat Meksiko. Caro Quintero ditangkap pada tahun 1989 dan divonis 40 tahun penjara. Tapi di tahun 2013 terjadi plot twist yang mengejutkan otoritas Meksiko dan juga Amerika Serikat, di mana dia dibebaskan dari penjara berdasarkan illegal technicality setelah menjalani hukuman cuman 28 tahun. Saat berita pembebasannya menyebar, kemarahan melanda Amerika. Ini adalah orang yang dianggap sebagai figur kunci dalam perdagangan narkoba dan simbol korupsi Meksiko, dan sekarang dia bebas tanpa pemberitahuan sama sekali. Rafael Caro Quintero yang berusia 60 tahun saat itu tiba-tiba dibebaskan dari penjara Meksiko di tengah malam tanpa ada kamera. Pengadilan membatalkan hukumannya karena dia diadili di pengadilan yang salah, federal alih-alih negara bagian, atas pembunuhan agen DEA Enrique Kiki Camarena pada tahun 1985. Pembebasan itu mengejutkan pejabat Amerika Serikat yang mendengarnya dari media Meksiko. Kepala operasi DEA saat itu mengungkapkan kemarahannya atas pembebasan gembong narkoba tersebut. Dia mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan besar mereka, menekankan bahwa pembebasan gembong narkoba tersebut tanpa sepengetahuan Amerika Serikat adalah masalah pribadi dan hal yang kagak pernah mereka duga akan terjadi. Pembebasan Caro Quintero ini terasa udah kayak pengkhianatan besar, tapi Amerika nggak akan membiarkan pembunuh salah satu agen terbaik mereka bebas selamanya. Dia tetap menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah $20 juta untuk penangkapannya, dan namanya ditaruh di daftar 10 most wanted FBI. Akhirnya pada Juli 2022, Caro Quintero ditangkap di pegunungan terpencil Sinaloa, Meksiko setelah operasi dramatis yang melibatkan pejabat Meksiko dan Amerika Serikat. Dia ditemukan tuh bersembunyi di daerah pedesaan dan ditangkap oleh otoritas Meksiko yang bekerja sama dengan DEA. Sayangnya dalam proses penangkapan Rafael Caro Quintero ini, upayanya tuh kagak berjalan tanpa kerugian. 14 orang tewas dalam kecelakaan helikopter selama operasi tersebut yang disebut Angkatan Laut sebagai kecelakaan. Ekstradisinya itu akhirnya tuh baru terjadi pada Februari 2025, 4 dekade setelah pembunuhannya Camarena. Caro Quintero akhirnya kembali berada di balik jeruji besi di Amerika Serikat, di mana dia kemungkinan besar akan ditinggal untuk selamanya. 40 tahun kemudian, puluhan agen DEA menyaksikan Caro Quintero dibawa ke pengadilan dengan borgol milik Camarena. Mereka menekankan bahwa kagak ada kriminal yang bisa lolos dari jangkauan DEA dan supremasi dari hukum Amerika Serikat, dan mereka bersumpah untuk kagak pernah melupakan dan terus berjuang. Itu adalah Trump yang meminta Caro Quintero diekstradisi kembali. Gembong narkoba yang menua itu dikenal sebagai Narco of Narcos. Jaksa federal menyebutnya salah satu gembong narkoba paling terkenal di era modern. Caro Quintero termasuk di antara 29 pemimpin kartel yang diserahkan Meksiko ke Amerika Serikat di bawah tekanan dari pemerintahan Trump. Hanya beberapa hari sebelum tarif Amerika Serikat ini dijadwalkan berlaku waktu lagi rame-ramenya. Caro Quintero sekarang menghadapi segudang tuduhan, termasuk keterlibatannya dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, dan tentunya pembunuhan Kiki Camarena. Oke bres, gitu aja buat video gue kali ini. Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan gue juga udah buka membership yang dimana nanti bakal ada ngebahas juga video-video eksklusif tentang kartel maupun soal drama-drama internet gitulah. Kalau lu tertarik silakan tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.